Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang perspektif keperawatan jiwa dan tren isu keperawatan jiwa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mahasiswa mempelajari video, diharapkan mahasiswa mampu memahami perspektif keperawatan jiwa serta mampu memahami tren isu keperawatan jiwa. Kita bahas satu persatu, dimulai dengan perspektif keperawatan jiwa. Apa itu perspektif keperawatan jiwa? Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Sedangkan perspektif keperawatan jiwa adalah cara pandang terhadap masalah kejiwaan, kesehatan jiwa, serta keperawatan jiwa itu sendiri. Dahulu kala, gangguan jiwa ini dianggap sebagai kemasukan, sehingga untuk terapinya pun terkait dengan roh jahat tersebut, sehingga jangan diterapi dengan mengeluarkan roh jahat itu. Selanjutnya masuk pada masa peradaban sekitar tahun 1770 sampai 1880. Pada masa ini, suku bangsa Yunani, Romawi maupun Arab mendefinisikan dan menganggap gangguan mental emosional adalah akibat tidak berfungsinya organ otak. Sehingga pada masa ini dimulailah pengobatan gangguan mental, di mana yaitu gabungan pendekatan pengobatan seperti dengan memberikan ketenangan, kemudian mencukupi asupan gizi yang baik bagi pasien, kemudian kebersihan badannya yang baik, serta mendengarkan musik, juga melakukan aktivitas rekreasi yang bisa menimbulkan kesenangan pada pasien. Selanjutnya masuk pada masa pertengahan, yaitu periode pengobatan modern gangguan jiwa sudah mulai berkembang. Di sini sudah mulai dinilai pentingnya penerapan komunikasi dengan pasien, kemudian observasi perilaku dan pengkajian riwayat perkembangan pasien. Kemudian rumah sakit jiwa pertama yaitu Bethlehem Royal Hospital di England. Kemudian di negara Arab, perawatan gangguan jiwa sudah menggunakan tempat pemandian, kemudian menggunakan obat-obatan, wangi-wangian, musik halus dalam suasana santai untuk membantu pasien lebih tenang. Masuk pada abad 18-19, tahun 1783, Benjamin Rush adalah bapak psikiatri Amerika menulis buku psikiatrik tentang pentingnya kerjasama rumah sakit jiwa dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap pasien gangguan jiwa. Kemudian 1872 didirikanlah sekolah perawat pertama kali di Philadelphia. Kemudian 1882 didirikannya pendidikan keperawatan jiwa pertama kali di Belmont. Kemudian di akhir abad 19 terjadi perubahan peran perawat jiwa yang sangat besar, antara lain menjadi contoh dalam pengobatan-pengobatan psikiatrik seperti menjadi bagian dalam tim kesehatan, mengelola pemberian obat penenang dan memberikan hidroterapi atau terapi air, serta pendampingan untuk kesembuhan pasien. Pada abad 20 terjadi perubahan besar, di antaranya Clifford Bird membentuk National Society for Mental Hygiene, di mana kelompok ini menekankan pada pencegahan dan tindakan yang lebih manusiawi pada pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian muncul berbagai teori pada masa ini, diantaranya teori psikobiologi, kemudian pengklasifikasian gangguan jiwa, kemudian istilah skizofren ditemukan, kemudian muncul teori psikoanalisis psikoseksual, neurosis oleh Sigmund Freud, kemudian Jung dan Sullivan menemukan teori interpersonal. Pendidikan perawatan psikiatri juga berkembang, di mana di sini mulai muncul D3-nya, S1, S2, dan S3. Dan rumah sakit jiwa pun banyak didirikan. Dan saat ini perspektifnya adalah fokus pada preventif, community-based service, primary preventive using various approach, such as mental health center, hospital service, daycare center, home health, and hospice care. Inilah yang menjadi perspektif keperawatan jiwa saat ini. Kemudian kita masuk pada perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah perkembangan dan upaya kesehatan jiwa di Indonesia dimulai pada zaman kolonial. Sebelum ada rumah sakit jiwa, pasien itu ditampung di rumah sakit umum, yang ditampung hanya yang mengalami gangguan jiwa berat. Kemudian pada tahun 1862, hasil sensus menunjukkan bahwasanya terdapat 600 penderita gangguan jiwa di Pulau Jawa dan Madura, serta 200 penderita lagi di daerah lain.
Kemudian Rumah Sakit Jiwa Bogor itu adalah rumah sakit pertama yang ada di Indonesia. Selanjutnya didirikan Rumah Sakit Jiwa Lawang, Rumah Sakit Jiwa Magelang, Rumah Sakit Jiwa Sabang, di mana rumah sakit ini jauh dari perkotaan. Perawatan pasien bersifat isolasi dan penjagaan atau disebut juga dengan custodial care, di mana dengan bersifat isolasi dan penjagaan ini muncul stigma, kemudian keluarga menjauhkan diri dari pasien. Sejak tahun 1910 kemudian mulai dicoba menghindari custodial care atau penjagaan ketat ini dan restrainnya. Pada tahun 1930 dimulai terapi kerja seperti menggarap lahan pertanian oleh pasien gangguan jiwa. Kemudian selama Perang Dunia II dan pendudukan Jepang, upaya kesehatan jiwa tidak berkembang di Indonesia. Kemudian pada masa proklamasi perkembangan baru, Oktober 1947 pemerintah membentuk Jawatan Urusan Penyakit Jiwa, namun belum bekerja dengan baik saat itu. Kemudian berlanjut tahun 1950, pemerintah memperingatkan Jawatan Urusan Penyakit Jiwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bawah Departemen Kesehatan untuk melakukan optimalisasi kegiatannya. Selanjutnya tahun 1966, PUPJ atau Penanggung Jawab Urusan Penyakit Jiwa, Direktorat Kesehatan Jiwa dibentuk, kemudian Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 3 ditetapkan oleh pemerintah, kemudian adanya Badan Koordinasi Rehabilitasi Penyakit Jiwa, BKRPPJ, dengan instansi di luar bidang kesehatan. Kemudian tahun 1973, PPDGJ 1 diterbitkan, 1975 ada integrasi dengan puskesmas. Kemudian sejak tahun 1970-an pihak swasta mulai memikirkan masalah kesehatan jiwa, bukan hanya pihak pemerintah saja. Kemudian terus berkembangnya ilmu kedokteran jiwa, adanya subspesialisasi seperti kedokteran jiwa masyarakat, psikiatri klinik, kedokteran jiwa usila, dan kedokteran jiwa kehakiman. Selanjutnya program kesehatan jiwa nasional dibagi dalam 3 subprogram yang diputuskan pada masyarakat dengan prioritas pada health promotion, perbaikan pelayanan, pengembangan sistem, dan establishing community mental health. Selanjutnya kita bahas tren dan isu keperawatan jiwa. Yang dimaksud dengan tren dan isu dalam keperawatan jiwa ialah kasus-kasus yang sedang hangat dibicarakan dan dianggap penting. Kasus-kasus tersebut bisa dianggap ancaman atau tantangan yang mau berdampak besar pada keperawatan jiwa, baik dalam tatanan regional maupun global. Secara umum ada beberapa tren penting yang menjadi perhatian dalam keperawatan jiwa. Yang pertama, kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi. Yang kedua, tren peningkatan masalah kesehatan jiwa. Yang ketiga, kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa. Yang keempat, kecenderungan situasi di era global. Yang kelima, meningkatnya post-traumatic syndrome. Yang keenam, meningkatnya masalah psikososial tren bunuh diri. Yang ketujuh, AIDS dan nafza. Yang kedelapan, abuse atau kekerasan. Yang kesembilan, masalah ekonomi dan kemiskinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Keswa dimulai masa konsepsi. Mednick mengatakan tentang teori perkembangan neurokognitif di mana penderita skizofren terjadi karena kelainan perkembangan neurokognitif sejak dalam kandungan dan dalam kehidupan selanjutnya dapat diperberat oleh faktor lingkungan, misalnya tekanan berat, trauma otak, dan narkoba. Kemudian Max Lehrer, ahli dari Universitas California, meneliti tentang bayi yang diberi stimulasi dini berupa suara, musik, cahaya, sentuhan. Ternyata setelah dewasa mereka memiliki perkembangan fisik, mental, emosional yang lebih baik. Craig Reme meneliti stimulasi dini meningkatkan intelijensi bayi. Tren peningkatan masalah kesehatan jiwa, meningkatnya kasus di era globalisasi disebabkan karena beban hidup yang semakin berat. Kemudian masalah kesehatan jiwa ini tidak mengenal status sosial, siapapun bisa terkena. Kemudian kasus neurosis juga bermunculan pada anak dan remaja yang diakibatkan oleh trauma fisik dan non-fisik yang dialaminya. Kemudian perubahan sosial ekonomi sangat terjadi cepat, situasi politik juga tidak menentu, akibatnya makin tinggi angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya kejadian krisis dan gangguan jiwa. Meningkatnya post-traumatic syndrome. Post-traumatic syndrome adalah gejala trauma yang timbul akibat suatu kejadian.
Di antaranya banyak bencana alam, kemudian peperangan, kemudian pemerkosaan. Nah, ketiga inilah di antara yang menjadi sumber meningkatnya post traumatic syndrome disorder pada masyarakat. Tren berikutnya adalah meningkatnya masalah psikososial, tren bunuh diri. Meningkatnya masalah psikososial berupa masalah psikis atau kejiwaan akibat dari perubahan sosial, yaitu meliputi psikotik gelandangan, masalah anak jalanan, tawuran kenakalan remaja, penyalahgunaan nafza, pelecehan dan penyimpangan seksual, kekerasan, stres pasca trauma, pengungsian, dan masalah usia lanjut yang terisolir. Sedangkan tren bunuh diri pada anak remaja dan dewasa biasanya difaktor presipitasi oleh asmara, pekerjaan, ekonomi, permasalahan rumah tangga, dan hutang. Masalah nafza dan HIV/AIDS. Masalah nafza dan HIV/AIDS ini terjadi karena perkembangan remaja yang mencoba hal-hal baru. Kemudian ditambah lagi dengan pergaulan luas tak terbatas, akses dari nafza itu sendiri yang mudah, kemudian dari yang semula cuma-cuma, kemudian berlanjut di mana sebaya yang kesamaan hobi itu biasanya berkumpul-kumpul sehingga hal ini menjadi kecanduan dan ketergantungan. Kemudian abuse atau kekerasan, hal ini terkait dengan pattern of parenting atau pola asuh. Pola asuh pada orang tua sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Hal ini meliputi adanya warm kehangatan kasih sayang versus kontrol tata krama, aturan, dan disiplin. Nah, hal ini nanti akan menghasilkan proses pendisiplinan di mana ada autoritatif, otoriter, atau permisif yang akan dialami oleh seorang anak. Masalah ekonomi dan kemiskinan diantaranya terjadi sebagai akibat dari beratnya beban ekonomi pada masa saat ini. Kemudian munculnya di mana-mana gelandangan yang tidak memiliki rumah, tidak tahu pulang, sehingga menggelandang ke sana kemari. Tren pelayanan mental psikiatri di era globalisasi, perubahan hospital based care menjadi community based care, di mana menekankan pada aspek preventif dan promotif, bukan kuratif lagi. Fokus tidak hanya menangani orang sakit, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup. Jadi bukan hanya orang sakit yang diobati, tapi bagaimana si pasien bisa lebih bermakna dalam menjalani kehidupannya saat sudah kembali ke masyarakat. Kemudian tenaga kesehatan mempunyai standar global, yaitu profesionalisme dan keahlian untuk menjadi kuncinya. MPKP dan pelatihan sebagai perkembangan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.